Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone di bawah 1 jutaan yang namanya adalah Itel. Kalau kalian nggak percaya, ini ya namanya adalah Itel. Dan mungkin ini adalah satu-satunya video review saya yang nanti dolarnya berubah jadi kuning karena nama dia yang memang bikin video reviewnya jadi dolar kuning gitu. Nah, Itel ini bacanya apa sih sebentar ya? Sebentar ya, karena saya kan orang Jawa ya. Kalau misalkan orang Jawa ada tulisan seperti ini, pasti bacanya kayak gitu, Itel gitu. Jadi, hi Siri, how to pronounce Itel? I found an answer. It's displayed on your iPhone. Dan sama Siri didirectkan ke sebuah website ya. Ini adalah website kayaknya sebuah website yang how to pronounce. Jadi langsung aja kita coba play. Idle. Oh, bacanya idle. Sebentar ya. Kita coba lagi. Idle. Idle. Oke, sorry saya salah berarti ya. Idle. Idle ya, bukan itil atau itel atau itil ya. Jadi kita ulangi lagi. Idle. Idle. Ya, jadi perkenalkan ini adalah apa tadi? Idle. Idle. Dan perkenalkan ini adalah Idle Vision One. Nah, ini saya beli di Shopee dengan harga di bawah 1 juta, lebih tepatnya 900.000 sekian. Untuk link pembeliannya seperti biasa di kolom deskripsi. Dan sebenarnya ini adalah sebuah smartphone yang bisa dibilang cukup terjangkau ya untuk spesifikasinya. Dan Idle Vision ini adalah salah satu kayak semacam sahabatnya lah, temannya Infinix gitu, karena dia satu perusahaan. Jadi namanya adalah Idle Vision, 32 GB ROM dan 2 GB RAM dengan baterai 4000 mAh. Dia sudah 4G. Apakah dual SIM? Nah, ini namanya Vision One. Dan di sini Idle gitu ya. Dan untuk selling point-nya coba kita lihat. Jadi dia pakai Android versi 9, Android Pie. Kemudian untuk layarnya 6,08 inch dengan resolusi XD+. Baterai 4000 mAh tadi udah kita bahas, dia ada face unlock. Untuk prosesornya octa-core 1,6 GHz, kameranya AI dual rear camera 4G LTE. Nah, biasanya kalau brand nggak berani sebut chipsetnya namanya apa, cuman octa-core 1,6 GHz seperti ini, kalau saya tebak sih bakalan kalau nggak Unisoc ya Spreadtrum. Tapi nanti kita coba lihat. Dan kita buka ya, di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. HP Idle. Nah, ini kalau misalkan dipasarkan di Jawa, menurut saya nggak bakal laku sih ya. Apalagi kalau yang beli ibu-ibu gitu nggak mungkin laku lah. Pasti langsung tersinggung gitu. Jadi buat Idle, saran saya sih dipasarkan di luar Indonesia aja ya. Karena kayaknya kalau di sini sebelum Anda mengubah nama, kayaknya nggak bakal laku ya. Karena nama Anda ini harusnya research dulu. Kalau misalkan mau masuk ke Indonesia itu, nama-nama apa aja yang tidak diperbolehkan disebut di Indonesia itu harusnya di research ya. Jadi di dalam paket pembeliannya kita dapat Idle smartphone ya, Vision One. Dan ada apa lagi, coba kita lihat. Wih, adapternya kayak gini ya, plastik ABS yang ya gitulah. Dengan output, coba kita lihat outputnya 5 volt 1 ampere, berarti outputnya 5 watt. Kemudian kita masih dapat earphone. Wih, dapat earphone warna merah dengan koneksinya 3,5 mm seperti ini. Dan juga ada kabel, apakah sudah Type C? Kita coba lihat, masih pakai micro USB. Oke. Jadi kalau dari paket pembeliannya sih ya 900 ribuan banget lah. Coba kita lihat di dalamnya ada apa aja. Ada buku panduan, kemudian ada case. Nah nih Vision. Oke, jadi kita sebut aja Vision. Jadi buat Idle kedepannya mending nama ini dihilangi, jadi Vision aja, nggak usah ada Idle-nya ya. Karena ya itu tadi, kalau di Jawa apalagi daerah Jawa Timur yang bahasa Jawaan gitu ya, menurut saya nggak bakalan laku sih ya. Dan kita unboxing dulu Idle Vision 4G One ini. Oke, ini untuk selling point-nya udah kita bahas tadi. Jadi langsung aja kita kletek dan kita nyalakan. Sambil kita lihat, wah bootingnya kok udah idle gini ya kan. Wah, suara bootingnya juga. Nah, itu jadi suara idle. Suara idle itu kira-kira seperti itu ya. Jadi buat kalian, Idle itu suaranya kayak gimana sih ya? Kira-kira seperti itu ya suaranya ya. Dan sambil kita aktivasi, kita bahas dulu untuk desain dan juga build quality-nya ya. Jadi di bagian belakangnya dia sudah ada fingerprint. Kita coba nanti fingerprintnya ini hiasan atau beneran bisa. Dan ada dual kamera di belakang. Nah, untuk desainnya sih menurut saya untuk sebuah HP 900 ribuan sebenarnya bagus, cuman ini harus dihilangin ya, kata-kata ini harus ditutupin ya, jadi harus hilang nih kalau di Jawa ngotot ya.
Jadi di bagian back covernya dia 3D curve seperti ini dengan warna ungu gradasi hitam. Kemudian di bagian kanannya ada volume up and down, ada tombol lock dan off. Di bagian bawah sayangnya belum pakai USB Type C, jadi ada grill speaker 2 di sini, apakah nyala semuanya. Ada mic juga, kemudian di sebelah kiri kosong nggak ada apa-apa. Di bagian atas masih ada audio jack karena kita tadi juga dapat audio jack 3,5 mm. Kemudian untuk di depannya ada selfie kamera dengan water drop seperti ini dan di atasnya ada speaker. Nah, speaker ini bisa berfungsi juga untuk musik atau cuma telepon, nanti kita coba. Oke, jadi idolnya sudah selesai kita aktivasi dan surprisingly ya, tadi ketika saya tes untuk setup fingerprint dan juga Face ID untuk sebuah HP di bawah 1 jutaan, menurut saya cukup cepet loh ya. Untuk pertama kita coba dulu untuk Face ID lah, tuh cepet banget kan? Lagi. Nah tuh cepet banget kan? Belum saya swipe up loh ya. Kita coba lagi. Nah, cuman ya nggak terlalu akurat sih. Jadi kalau misalkan contoh saya pakai masker seperti ini ya. Nah, jadi masih bisa kebuka, nggak terlalu akurat. Misalkan saya segini sekarang kan, kayak Kakashi misal. Oh nggak bisa ya kalau kayak Kakashi. Nah, jadi kalau kalian pakai masker masih bisa. Nah, langsung kebuka ketika saya buka ini ya. Tapi kalau misalkan kalian model Kakashi seperti tadi, nggak bisa. Kemudian sensor yang kedua kita coba untuk fingerprint yang ada di back covernya ini ya. Search tuh, juga cepat kan? Nah, untuk sebuah HP di bawah 1 juta, menurut saya sensor biometriknya baik fingerprint ataupun Face ID lumayan cepat loh. Oke, jadi sekarang langsung kita coba tes untuk Antutunya. Jadi kita tadi juga sudah tes Antutu ya, dan untuk brightness-nya menurut saya lumayan nih. Jadi kalau misalkan ini paling terang, kira-kira seperti ini untuk sebuah HP 1 jutaan, layarnya menurut saya juga cukup oke. Tapi karena kalau di kamera jelek, jadi kira-kira seginilah ya, segini pas. Kita lihat untuk skor Antutunya. Sesuai dengan tebakan saya tadi, kalau misalkan ada brand yang nggak berani bilang dia pakai chipset apa, nah jadi untuk skornya itu 80.000. Wih, Antutu aja terbaca loh ya, Idol Vision One gitu. Nah, kalau kita lihat di My Device, bakalan muncul nama CPU-nya apa. Nah, ini kan dia pakai Unisoc SC9863A 28 nanometer, sama seperti HP yang biasanya dipakai oleh Advan, Evercost, pokoknya HP-HP yang rentang 1,3 juta ke bawah lah. Nah, ini harganya 900.000. Kemudian untuk kameranya 8 megapiksel, kemudian RAM-nya LPDDR3, untuk internal storage-nya 32 GB. Untuk CPU-nya sebenarnya 8 core, cuman karena masih 28 nanometer jadi ya skornya seperti yang kalian lihat tadi, cuma 80.000, nggak ada 100.000 dengan detailingnya seperti ini. Buat kalian yang nggak percaya Antutu, tenang, kita juga cek tadi pakai Geekbench 5. Nah, di Geekbench 5 ini untuk performa single core-nya, coba kita lihat, 146 dan multicore-nya 743. Oke, jadi sekarang lanjut setelah kita tes untuk benchmark sintetik, mungkin kita coba untuk PUBG. Nah, di PUBG ini saya nggak akan coba tes gaming ya, karena kalau skor Antutunya aja 80 ribuan, kalau dibuat gaming nggak saya sarankan sih ya, karena dia pakai fabrikasi 28 nanometer juga. Dan seperti yang kalian duga ya, untuk PUBG grafiknya dia di smooth dan medium. Nah, tuh ya. Udah kalian kelihatan nggak ya, ada kayak patah-patahnya. Kalau framenya mulai padat, jadi kita coba jump di sini. Wing. Nah, itu tadi ada kayak semacam drop FPS. Oke, jadi PUBG cukup. Saran saya sih tetap ya, nggak usah digunakan untuk bermain game. HP 1 jutaan ini ya kalau misalkan WA-an, sosial media, Facebookan, cuma foto-foto aja. BTW ngomongin foto, kita coba lihat untuk kualitas kameranya. Jadi untuk user interface-nya seperti ini, kita coba foto bunga ini ya. Nah, seperti ini, ada portrait, ada apa lagi nih? Wih, ada portraitnya juga di bawah 1 juta. Coba saya coba foto ya untuk portrait. Oke, jadi itu adalah tadi portraitnya. Sekarang kita coba kamera yang biasa. Yang 8 megapiksel berarti ini ya, dan ada fitur AI-nya. Kalau kalian lihat di atas itu nyala fitur AI. Kemudian ada pilihan video, kemudian short video. Kita coba video deh, video kamera depan. Siapa tahu kalian pengen ngevlog ya. Kita coba lihat untuk videonya.
resolusinya ada di mana, video quality-nya oh bisa Full HD 1080p untuk kamera depan. Oke, kita coba untuk kamera depannya. Terlalu ngezoom, tapi kualitasnya menurut saya cukup oke, tapi terlalu ngezoom. Dan ini adalah kualitas dari kamera depan HP Idol ya, bacanya Idol ya, ingat ya. Kita tadi udah research sama-sama bacanya Idol. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar gimana menurut kalian kualitas kameranya dan untuk kualitas mic-nya juga. Karena biasanya HP di bawah 1 juta itu gambarnya lumayan, tapi mic-nya kayak gimana gitu mic-nya. Nah, seperti ini untuk kamera depannya. Dan untuk kamera belakang, nah untuk kamera belakang seperti ini ya. Jadi kalau kalian kira Tomo itu kerja, enggak, dia HP-an kayak gitu. Nah, tuh ya. Jadi kira-kira seperti ini untuk kualitas video kamera depannya, kamera belakangnya. Sekarang lanjut mungkin yang sering ditanyain aja di RM Info. Kita langsung buka di RM Info aja biar saya nggak login Netflix. Jadi Netflix-nya white fan-nya ada di mana nih? White fan-nya kalau kita lihat di sini ada di L3. Jadi belum support Full HD ataupun HD. Dan sekarang kita coba untuk lainnya multi-touch. Multi-touch ini kalau tebakan saya ya 5. Tapi kalau misalkan 10, wow berarti keren banget nih HP di bawah 1 jutaan nih. 1, 2, 3, 4, 5. Wah kan 5 ya. Jadi 5 multitouch seperti ini. Makanya saya sarankan sih bukan buat gaming. Apalagi kalau kalian PUBG player 4 jari ya. Dia support cuma 5 touch. Untuk area pinggir-pinggirnya sebenarnya aman. Cuman kalau digunakan untuk bermain real drum, dia agak delay sebentar ya. Nah tuh jadi kayak ada yang terlambat gitulah. Tapi sekarang kita coba untuk ngetik deh di area pinggir-pinggirnya ini. Jadi 1 HIA, kemudian ini OPL kita hapus. Cukup oke kok untuk sebuah HP di bawah 1 jutaan. Untuk ngetik juga lumayan enak. Coba saya ketik sekarang. Hai Handika. Nah tuh langsung bisa ya. Guys di sini. Oke, masih cukup oke menurut saya. Dan sekarang kita coba lihat untuk sensor-sensornya ada apa aja. Yang jelas gyro tadi kalau di PUBG udah nggak aktif. Nah, banyak yang absen ya. Jadi ada light sensor, orientation sensor. Yang ada cuman proximity, accelerometer, memory info, flashlight, itu aja. Yang lain absen. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja unboxing dan juga hands on sebuah smartphone di bawah 1 jutaan yang ternyata Idol Vision One ini adalah kayak semacam sahabatnya Infinix karena dia satu perusahaan namanya Idol Vision One. Nah, Infinix aja di Indonesia itu udah terkenal dengan HP yang BBJS atau budget pas-pasan jiwa sosialita. Idol ini kayaknya seri entry levelnya, jadi harganya 1 jutaan gitulah. Dan first impression saya untuk sebuah HP 1 jutaan menurut saya ini bisa menjadi salah satu HP di bawah 1 jutaan yang menarik banget. Pertama untuk sensor fingerprintnya cepat, Face ID cepat. Kemudian untuk layarnya juga lumayan ya, walaupun masih HD+. Nah ini saya buka. Untuk layarnya juga brightness-nya lumayan, kualitasnya juga lumayan, kameranya juga lumayan untuk sebuah HP 900.000. Performanya ya standarnya HP di bawah 1 jutaan lah. Kalau misalkan dibilang 1 jutaan bisa gaming, menurut saya bisa game Among Us, game Real Drum itu bisa. Tapi kalau game yang kalian mainkan seperti PUBG tadi, ya bisa masuk, bisa main juga, tapi bisa burik juga. Maksudnya mata kalian bisa silinder juga kalau main di grafik smooth dan medium. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Intinya sih ini sebuah HP yang menarik untuk harga di bawah 1 jutaan. Dengan berbagai fiturnya, mungkin kalau ditambah lagi ada harga 2 jutaan dari Idol, kemudian spesifikasinya lebih menarik, bisa bersaing lah kalau misalkan dengan Realme atau pakai Xiaomi atau bahkan dengan Infinix sendiri mungkin. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.